cepetan. Ini ngapain sih syuting bawa sayur? Ya, berat ya? Berat. Berat. Ini Aduh. taruh dulu hati-hati. Nah, ini nanti buat pengacara. Jual pengacara. Pengacara. Pengacara apa tukang sayur? Bingung kan? Langsung aja kita panggil ya. Ya. Nurul Jamal. Banget. Acara satu-satunya kayaknya ya yang dibayarnya pakai sayur. Iya kan? Ini sekolah tinggi-tinggi jadi pengacara. Ya. Mahal kan sekolah pengacara juga. Sekolah Kuliah di hukum. Indonesia mahal nih. Betul. Terus jadi pengacara, rata-rata kan pengacara kan pada borju-borju tuh. Iya kan? Pakai cincin, Cincin, mobilnya banyak gitu. Lambo dan lain sebagainya. Sepatunya Sepatu ada duri-duri. ada duri-duri tuh. Ini dibayar pakai sayur. Nggak rugi. Enggak, Hah? enggak rugi. Nggak rugi. Karena saya memang basically memang petani, saya ada usaha lain untuk itu. Untuk makan keluarga saya. Oh jadi pengacaranya sampingan? Sampingan aja. Oh orang kaya kayaknya nih pengacaranya Bukan, sampingan bukan. doang ya kan. Nih gimana sih ceritanya pengacara dibayar pakai sayur tuh awal muasalnya gimana? Begini, Oh karena gitu. Oh iya. udah serius nih. Iya. Gimana Mas Nurul? Nah, jadi awal 2016, 17 ya, di awal 2017 itu kan saya orang kampung nih. Kampungnya di mana dulu? Di Bondowoso. Pernah ngantarkan ini, ada ibu yang di luar negeri dipulangkan oleh Oh Ibu Abahku Riana. ya. Oh Ibu Riana. ya TKI di Ya, Malaysia betul. yang Betul. dalam keadaan buta ditemukan di bawah jembatan saya pulangin. Itu daerah situ? Daerah situ. Bondowoso. Bondowoso. Oh ya oke. Kasus-kasus apa yang pernah Mas lakukan yang paling berkesan? Rata-rata sih masalah tanah ya. Dan yang paling berkesan, lagi-lagi mak-mak itu kan merupakan ras terkuat di bumi ya. Gimana Betul tuh? sekali. Kalau pas lagi sidang itu, apalagi pas sidangnya berhasil, saya kan juga kadang malu juga ya. Waktu keluar dari sidang ditarik-tarik, makasih Mas Baib, makasih dipukul-pukul gitu. Sama mama sepuh-sepuh kan biasanya. Oh gitu ya? Iya dilihatin, orang kan pada ngeliatin semua kan. Tapi kebanggaan tersendiri bagi saya. Artinya dibayar sayur orang-orang banyak yang nggak punya duit gitu. Maksudnya untuk Iya. kliennya banyak yang nggak Nggak berduit. punya duit. Dengan catatan ada syaratnya nih kalau mau bayar. Apa? Syaratnya buat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Soalnya ada yang pura-pura tidak mampu ternyata yang datang. Terus pertama kali dibayar pakai sayur tuh gimana? Jadi orang nggak mampu saya bayar pakai sayur aja apa gimana? Ya, pada waktu itu ingat saya 2018 ya, ada seorang minta bantuan hukum. Tanahnya 12 hektar kalau tidak salah. 12 hektar? Ya, 12 hektar. Orkai dong? Orang kaya? Mantan orang kaya karena udah diserobot semua. Oh jadi orang miskin? Orang miskin. Oh, oke. Terus? Akhirnya datang ke rumah saya pada waktu itu, tidak ke kantor, ke rumah saya. Pak, saya bawa ini sayur. Ya alhamdulillah, terima kasih. Terus begitu, setelah sidang bawa sayur, Saking udah miskinnya tuh. Iya, kondisinya memang memprihatinkan. Siapa yang ngerebut tanah itu bapak? Itu ibu? Bapak apa ibu tuh? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang Anaknya merebut sendiri tanahnya. merebut tanah bapaknya. Anak durhaka. Alasannya ketika ditanya karena Alasannya? Karena apa? Jangan ketawa-ketawa. Apa Pak? bapaknya menikah lagi. Karena bapaknya menikah lagi. Terus? Jadi tidak setuju sama ibunya. Akhirnya dikuasai semua aset-asetnya. Terus akhirnya balik tanahnya? Balik alhamdulillah. 12 hektar 12 hektar. Dan saya pada waktu itu terakhir nih ending-endingnya udah. Di samping dibawain sayur, Gus saya mau memberikan tanah ke panjenengan 0,5 hektar pada waktu itu. Coba kita reka adegan nih. Orang minta tolong kemas tuh gimana? Jadi ada yang sampai nangis-nangis apa gimana coba? Coba mungkin aku kali ya yang jadi emak-emak. Karena kan aku adalah ras terkuat di bumi ini kan. Iya. Misalnya gue Sayurnya belakangan, jadi datang dulu. Datang dulu, ya. Bapak tolongin suami saya mau kawin lagi gitu. Iya Pak. Jadi Biarin harus aja Pak kalau gimana? gitu jangan ditolongin Pak. Ini Kayaknya dari hati barusan itu. Iya. tapi harta saya diambil pelakor Pak. Oh baiklah kalau begitu. Tanah saya diambil pelakornya suami saya. Tanahnya atas nama siapa? Amit-amit sama Mbak ya Allah. Gue juga amit-amit. Kawin lagi tanah diambil sih, ya kan? Tanahnya atas nama siapa? Atas nama suami saya Pak. Oke, tapi didapat setelah pernikahan. Setelah pernikahan Pak. Saya yang kerja Pak. Baiklah. Banting tulang. Terus maunya ibu gimana? Saya pengen
pengennya tanah itu menjadi milik saya, Pak. Itu kan hak saya. Oke, bismillah kita ajukan di pengadilan agama. Terus gue bayar nih ya. Setelah pamitan biasanya Pak, Oh, ini ada sedikit oleh-oleh begitu, gitu, biasanya berarti- kalau orang kampung. Oh gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti diurusin gitu ya. Iya. Ini Pak, sayurnya. Repot-repot itu saya biasanya kan kasihan kalau orang kampung kan kadang bawa satu ini kadang. Bawa satu kerencengan. Bukan Karung. Biasanya pakai karung itu. Ini apa namanya? Sedikit oleh-oleh, sedikitnya begitu. Kalau saya datang nggak bawa sayur mentah, pas bawa sayur asam langsung Pak. Iya. Kita sogok ya kan. Kasus kriminal pernah nggak? Sering. Apa? Kemarin saya nangani kasus viral sekali itu. Viral Bramasta? Iya, Viral itu viral. Oh ya tadi viral. viral. Viral? Itu ada seorang anak yatim Aha. yang mohon maaf diruda paksa oleh seseorang. Diruda paksa, oke. Kemudian dilaporkan ke polisi, Aha. mandek. Akhirnya saya Umur berapa nih anak? itu kurang lebih umur 14 tahun. 14 tahun, pelakunya yang meruda paksa siapa? Pacarnya. Pacarnya. Terus mandek, lapor polisi mandek. Nah, akhirnya minta bantuan ke saya buatkan surat kuasa, akhirnya saya buat sayembara. Bagi siapa saja yang menemukan pelakunya saya kasih reward. Reward? Apa rewardnya waktu itu? Emas pada waktu itu. Emas? Iya. Dikasih Dari emas? Bapak? Iya. Akhirnya ditangkaplah ini pelaku sama polisi. Kemudian telepon saya, Pak ini sudah ditangkap, ini gimana emasnya? Langsung saya bilang, loh saya kan pengumuman saya bagi masyarakat umum yang menemukan. Sampai kan bukan masyarakat umum, polisi. Oh, polisinya yang minta emas ya? Akhirnya tidak ada. Akhirnya nggak keluar emas? Enggak. Oke. Tapi bener juga. Ya juga kan buat masyarakat Ini umum. bukan masyarakat umum. Betul. Itu yang. Oh gitu, dulu kalau ada sayembara gue ikut nyari ya kan. Dan itu kan Dapat emas-emas lagi naik lagi harganya. itu kan udah tangkep nih. Ya udah ketangkep. Udah tangkep sidang nih. Sidang masih aja. Alah pengacaranya sana Cemen gitu ya. cemen, pengacara ada jelas itu pakai gitu-gitu. Rada-rada. Iya sih. Pakai baju apa waktu di sidang waktu itu? Pakai kimono saya. Pakai kimono. Pakai kimono. Kimono oret yang ini klasik gitu kan. Iya. Akhirnya bebas juga katanya. Banyak suara itu saya dulu. Pas divonis 9 tahun 6 bulan. Akhirnya Alhamdulillah. saya bilang, bentar dulu. Stop. Kenapa saya akhirnya keluar sidang salto saya. Salto dulu. Salto gitu. Salto. Jadi tersangkanya 9 tahun. 9 tahun. Ini nih fotonya nih Pak. Itu vonis hakim tuh. Vonis hakim ya? Oh pakai baju kimono. Oh ini di ruang sidang nih gini nih. Ya ini nih kimono. Nih. Pas Oh sampai memenangkan sekarang masih di kasus. penjara dong? Jara dong. Bagus orang kayak gitu emang harus di penjara bener-bener deh. Karena kita emang butuh orang-orang yang berani membela kebenaran dan keadilan. Karena banyak kasus-kasus yang begitu akhirnya cuman hukumannya ringan kalau nggak bebas gitu kan ya. Iya betul. Nih Pak, tadi kan salto tuh waktu menang Pak. Gimana coba saya pengen cek saltonya keluar dari pengadilan. Ceritanya saya hakimnya Pak, hakimnya. Saudara R saya hukum karena dengan dakwaan telah melakukan ruda paksa terhadap pacarnya. Dengan ini kita vonis 9 tahun 6 bulan. Dok. Nah langsung saya maju nih. Alhamdulillah. Keluar. Tapi sebelum keluar saya panggil teman-teman jurnalis dulu. Jurnalis dulu. Oh biar. Oh, Foto, karena kalau nggak ada foto. teman-teman wartawan nggak ada yang Ada yang moto. nggak ada yang moto. Foto saya foto. Ayo Pak. Alhamdulillah sebentar dulu. Salto dulu. Lepas Pak. Tapi pada waktu itu sepatunya ada lepas. Ada lagi nggak selain sayur dibayarnya pakai apa, kebo misalnya? Kambing ada? Ada. Itu kasus apa Pak? Kalau yang kambing jadi gini, ada seorang mau cerai nih. Suami saya itu begini. Selang berapa hari suaminya datang. Ini Gus, suami saya, istri saya itu begini. Akhirnya saya punya ide. Ini pertemukan dua orang ini saya bilang. Akhirnya saya pertemukan, saya damaikan dan berpelukan pada waktu itu damai selesai kembali. Rujuk kembali. Dan pulang-pulang datang lagi udah. Ini ada lagi bahasanya sedikit ya. Ini ada sedikit oleh-oleh bawa kambing nggak taunya. Wah kambing. Saya bilang istri, tangan itu ada kambing itu saya bilang. Iya. Terus kambingnya diapain tuh Pak? Kenapa? Diapain tuh kambing? Ya disembelih. Disembelih. Iya untuk makan. Jangan-jangan kambing itu adalah penyebab keretakan Hubungan. rumah tangga suami istri tangga. tersebut gitu kan ya. Ya, jadi makanya kambingnya dikasihin. Nah
Terus apa yang membuat Bapak jadi pengacara di ruang sidang pakai kimono, pakai baju India, pakai apa sih Pak? Apalagi Jadi sih, gini, Pak? motivasinya pertama advokat itu menurut ketentuan Undang-Undang 18 2003, ini udah serius mode ini. Ya. Jadi kita kan officium nobile, profesi yang terhormat. Ya. Kan? Jadi saya punya prinsip don't judge a book by its cover. Discover. Jadi saya boleh berpakaian seperti ini, tapi intinya Anda setelahnya harus tersenyum. Itu yang pertama. Tapi apa? Maksudnya Yang kenapa kedua, baju aneh-aneh? yang ada di jawaban yang kedua. No viral, no justice. Itu yang saya pegang. Kurang lo justice. Itu saya setuju. Kalau setiap kasus yang kita lihat pokoknya kalau no viral pasti no justice. Ada kriteria khusus nggak? Kasus ini pakai bajunya ini gitu kan? Tematik tiap minggu beda-beda. Apa? Ya kalau kadang saya pakai kimono, pakai baju India, pakai sarungan saya. Pakai sarungan Pak? Ya, sarungan saya. Boleh tuh ke? Boleh, boleh. Yang penting kan rapi aja. Kapan pakai baju Sailor Moon Pak? Tapi ini bajunya nih custom, maksudnya bikin sendiri Enggak, atau beli? Beli. Oh beli memang udah ada yang sudah jadi. Ada yang India. Pak tapi pernah nggak ada hakim yang protes? Ada. Tapi bukan karena pakai baju India gini. Saya pakai name tag yang LED, yang jalan gitu. Saya kan Nur. Oh jadi boleh-boleh. Ingat saya itu di Pengadilan Agama Jember, ingat. Itu ke perceraian berarti Iya, ini? perceraian. Pak, itu bisa enggak dimatikan dulu? Oh tahu yang kalau yang biasa yang ada nama jalan iya, gitu iya, kan, iya. misalnya jalan dia. Iya. Itu bisa dimatikan dulu Pak, kita enggak fokus. Ya biar enggak fokus yang mulia. Saya bilang. Iya. Jadi hakimnya pas pembacaan tuntutan ya kan ya. Menimbang berdasarkan ya kan dakwaan bahwa saudara ya, kelihatan lap klip ya di itu kan nggak fokus ya. Oke, ini ada tayangan yang pernah ditanganin sama Pak Nurul Jamal. Oke. Kita lihat tayangan berikut ini. Kasus tanahnya saya sudah beli maka dijual lagi oleh yang punya tanah itu, sudah jual ke saya, dijual lagi ke orang. Kalau saya kan orang tidak punya ya Pak seadanya ya Pak. Kalau punya sayur ya sayur, kalau punya tapi di rumah tidak punya apa-apa sama sekali. Kasih tukang kayu. Kalau minta kayu ya tak kasih mas saya. Pak gimana tadi tuh? Itu Bapak tadi gimana Pak? Ya itu Pak Joko itu masih sidang. Tapi ngelihat Bapak sih jadi curiga Bapak ini pengacara bener apa enggak sih Pak ya? Kita buktikan Pak ya. Oke, boleh. Kira-kira nih kita akan putar sebuah tayangan. Boleh. Bapak analisa kira-kira saran Bapak hukuman untuk kasus yang satu ini apa? Baik. Oke kita lihat tayangan berikut ini nih. Coba tuh Pak. Jadi dalam perspektif pidana tidak bisa dipidanakan, dalam perspektif perdata tidak bisa diperdatakan. Karena kalau pidana minimal itu harus ada dua unsur, mens rea dan actus reus. Apa mens rea? Niat jahat. Itu kan mau pulang ke rumahnya dia. Ya. Tapi menurut saya Pak, dari saya kacamata orang awam, justru yang mau pulang ke rumah itu bisa ngelaporin si cewek tadi karena sudah pencemaran nama baik Pak. Masa orang mau pulang dirudu copet, jambret ya kan Pak? Kecuali itu diupload ke media sosial kemudian dikasih ini apa namanya tulisan Atau caption bahwa itu nyerang kehormatan. Jadi tadi nggak bisa pidana Pak Nggak ya? bisa. Oke ini emang kita mengada-ngada aja ngetes Bapak ya kan? Ini pengacara idolanya siapa nih? Pengacara idola. Iya. Kan ada nih, ada Hotman Paris, Otto Hasibuan, Farhad Abbas. Nih Pak dari tiga ini siapa yang Pak idola Bapak? Hotman Paris. Hotman Paris. Kenapa Pak? Karena dia punya karakter lebih-lebih, dia tidak mau kalah ketika memperjuangkan hak-hak seseorang yang perlu dibela. Tanggapan Bapak soal pengacara yang main dua kaki gimana Pak? Boh. Kliennya main, lawannya juga main itu Pak. Jadi saya langsung tidak bisa mengucapkan huruf R. Apa tuh? Beyengsek. Brengsek. Tapi ada gitu kan? Ada. Ada teman Bapak yang gitu? Ada. Ada ya. Bapak nggak pernah gitu kan Pak? Semoga amit-amit. Jangan lah ya. Karena saya selalu ingat kata umi saya sih. Satu kata Mas Uya yang membuat saya kecil ini dunia bagi saya. Ketika umi bilang, nak berangkat umi ridho sama kamu. Udah itu, saya tidak butuh lah dunia ini saya pikir. Kalau umi saya udah bilang gitu kecil dah bagi saya bumi ini. Sekarang mau ngomong apa sama ibu yang
selalu menjadi pengingat buat Mas. Harus sama ibu ya. Iya dong. Kalau saya dikasih kesempatan sama Umi, intinya saya akan tunaikan apa yang Umi sampaikan ketika saya waktu di kandungan. Baib harus jadi anak yang bermanfaat untuk orang lain. Saya akan tunaikan itu kepada Umi saya. Saya akan tunaikan itu, saya tetap walaupun saya cuma seperti ini, tapi saya akan tetap berusaha jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Ngomong sama Umi langsung, Cin. Umi nonton nih sekarang. Umi, Habaib selalu akan mendoakan Umi dan janji Umi kepada Gusti Allah bahwa Habaib sudah lahir di dunia, Habaib tetap akan jadi anak yang berguna untuk orang lain. Insya Allah. Kisah dari pengacara sayur ini mengingatkan kita bahwa nilai tak selalu diukur dengan uang. Nah, yang terpenting adalah ketulusan dalam membantu sesama demi menegakkan keadilan. Tetap di Jam Praktek.